Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Astuti dari kelas 12 IPS 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan indikator negara maju atau berkembang beserta data dan faktanya. Yang pertama ada negara Indonesia, yang termasuk negara maju. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia kembali naik pada tahun 2021 menjadi 62,2 juta per tahun. Faktanya pada tahun 2021 PDB lebih tinggi dari tahun 2019. Pencoretan Indonesia sebagai negara berkembang dilandasi oleh pangsa pasar mencapai 1% ke dunia dan menjadi anggota dalam kelompok Group 20. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Artinya tingkat pertumbuhan di Indonesia di angka 1,1% perubahan tahunan. Faktanya, tingkat pertumbuhan penduduk di negara maju relatif rendah, yaitu di bawah 1% per tahun. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran dan kematian sudah dapat dikontrol. Yang ketiga ada kesempatan kerja. Pada tahun 2020 sampai 2001, kesempatan kerja di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan pandemi melanda Indonesia. Faktanya tingkat kesempatan kerja secara nasional sebesar 93,74% pada 2021 seiring kenaikan tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 92,93%. Berarti tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurun 0,81% dari 7,7% di tahun 2020 menjadi 6,26% pada Februari 2021. Angka harapan hidup. Dalam negara maju, angka harapan hidup relatif lebih tinggi hingga mencapai umur 90 tahun. Adapun Indonesia sendiri memiliki harapan hidup antara 75,77,5 tahun, di mana jika pengacu dari data Biopusat Statistik, angka harapan hidup di negara Indonesia meningkat. Tingkat pendidikan. Mayoritas generasi muda Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dikarenakan pola pikir orang tua masih kolot untuk tidak terlalu memperdulikan pendidikan anak. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Masyarakat Indonesia adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta adanya kesenjangan dalam sikap adaptif masyarakat terhadap teknologi yang berakibat pemanfaatan TIK masih konsumtif dan belum berdampak pada upaya pemberdayaan diri. HDI atau Human Development Index, Indeks Pembangunan Manusia. IPM Indonesia mencapai 72,29 pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat 0,49% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 71,94. Peningkatan IPM seiring perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi real per kapita. Di sini ada negara Singapura yang juga termasuk negara maju. Negara Jepang juga termasuk negara maju. Di sini ada negara Filipina yang termasuk negara berkembang. Pendapatan per kapita Filipina. Pendapatan per kapita negara Filipina dilaporkan sebesar 3.571.842 USD pada tahun 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 3.323.368 di tahun 2020. Pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020, penduduk Filipina berjumlah 109.581.078 jiwa. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, total pertumbuhan penduduk Filipina menempati urutan kedua di bawah Indonesia. Kesempatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Filipina dilaporkan sebesar 60,5% pada tahun 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 58,7% untuk tahun 2020. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup di negara Filipina yaitu 71,0 tahun dengan angka 68,17 untuk angka harapan pria dan 74,15 untuk wanita. Tingkat pendidikan. Pendidikan di Filipina ditawarkan melalui sistem formal maupun non-formal. Pendidikan formal biasanya mencakup 14 tahun dan berstruktur dalam 6+4+4 sistem.
6 tahun pendidikan sekolah dasar, 4 tahun pendidikan sekolah menengah, dan 4 tahun pendidikan lebih tinggi yang mengarah ke gelar bachelor. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Sains dan teknologi di Filipina menggambarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat oleh Filipina dan menganalisis isu-isu kebijakan tersebut. Instansi utama yang bertanggung jawab untuk mengelola sains dan teknologi adalah Departemen Sains dan Teknologi, HDI atau Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia negara Filipina tahun 2020 menempati ranking 107 di dunia dengan nilai IPM sebesar 0,178 dan nilai harapan hidup sebesar 71,2. Di sini ada kekuatan dan keunggulan Indonesia sebagai negara maju. Yang pertama, potensi lokal. Indonesia dikenal sebagai negara yang terletak di lokasi yang strategis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, sehingga Indonesia dilalui jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Yang kedua, potensi SDA. Karena lokasi strategis, secara astronomis Indonesia adalah negara beriklim tropis dengan suhu dan curah hujan yang tinggi, yang memungkinkan Indonesia memiliki beragam tumbuhan dan hewan sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Yang ketiga, potensi SDM. Jumlah penduduk yang besar menguntungkan Indonesia karena tersedia tenaga kerja atau SDM untuk mengelola sumber daya alam. Yang keempat, potensi budaya. Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnis, dan lain-lain. Kekayaan budaya tersebut menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara sehingga Indonesia menjadi daerah tujuan wisata. Yang kelima, barang buatan negeri. Bangsa Indonesia kini patut bangga dengan anak-anak bangsa. Banyak produk buatan dalam negeri yang kini laku keras di pasaran dunia. Sebut saja yakni di film. Banyak talenta generasi muda yang mulai diakui dunia. Di sini ada kelemahan Indonesia sebagai negara maju. 1. Pembangunan sarana prasarana yang tidak merata, yang hanya dititik beratkan di daerah perkotaan, sedangkan daerah terpencil masih belum rata pembangunannya. Jikapun ada pembangunan itu hanya sekedar saja. 2. Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Indonesia. Yang ketiga, pemungutan liar yang masih banyak terjadi di instansi pemerintah maupun di pelayanan publik. Yang keempat, angka kriminalitas yang tinggi akibat dari ketimpangan ekonomi atau kurang tegasnya hukum yang ada di Indonesia. Yang kelima, kebijakan pemerintah yang sering rancu. Hal ini sering menjadi sorotan karena kebijakan pemerintah pusat dinilai tidak sejalan dengan pemerintahan daerah. Yang keenam, rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan oleh pola pikir orang tua yang kolot dan diimbangi biaya pendidikan yang tinggi. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.